Halo teman-teman, kenalin aku Rama. Di sini aku bakal ditemenin sama dua temen aku yang lain, yaitu ada Alvin dan juga Fanya. Di sini kita bakal ngasih tips and trick buat teman-teman semua yang lagi rajin-rajinnya buat ngembangin Instagram khususnya untuk keperluan bisnis. Nah, lalu tips apa sih yang bakal kita kasih? Sesuai judul dengan video kita yang mungkin ada di atas atau mungkin ada di bawah sini, kita bakal ngasih beberapa tips buat teman-teman semua yang lagi ngembangin Instagram khususnya untuk bisnis dari segi engagement. Nah, biasanya ini tuh jadi poin yang paling penting buat teman-teman semua buat memulai dan juga menjalankan Instagram bisnis teman-teman. Kira-kira bakal ada tips apa aja sih yang bakal kita kasih buat teman-teman semua? Tunggu tips dari kita semua. Tonton terus video ini sampai akhir video ya. Terima kasih. Di video ini kita bakal ngasih beberapa tips buat teman-teman semua yang dibagi menjadi 3 sesi. Yaitu nanti bakal ada tips mengenai feeds, tips mengenai Snapgram atau Instastory, dan juga bakal ada tips mengenai insight. Nah, 3 poin ini bakal saling mendukung satu sama lain untuk mengembangkan Instagram bisnis kalian. Nah, terus tujuannya apa nih kalau misalkan kita meningkatkan engagement dengan followers kita di Instagram? Tentu aja kalau misalkan kita udah bisa nih buat ngembangin, buat ningkatin konten apa aja yang kita bakal masukin di Instagram kita, tentunya followers pun nanti bakal makin betah nih buat nge-follow Instagram kita. Nah, bukan cuman followers yang sebelumnya aja, tapi usaha ini bisa juga dipakai buat teman-teman semua buat narik followers lebih banyak lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Tips ini bakal penting banget buat teman-teman semua yang lagi nyari followers dan juga yang lagi menjaga followersnya yang udah ada supaya tetap follow akun Instagram bisnis teman-teman semua. Jadi, kita bakal langsung masuk aja ke video yang pertama atau ke tips yang pertama, yaitu Instagram Feeds. Tips untuk Instagram Feeds. Nah, di sesi ini kita bakal langsung masuk ke Fanya yang akan menjelaskan mengenai Instagram Feeds. Jadi, silakan Fanya. Kunci untuk feeds Instagram yang lebih baik. Pertama, jangan posting setiap hari. Kenapa? Karena akan membuat orang merasa terganggu. Lalu orang-orang akan menganggap sebagai spam dan akhirnya mereka akan unfollow akun kita. Daripada kita posting setiap hari, lebih baik kita pikirkan value apa yang akan kita berikan pada postingan kita. Jadi orang-orang akan memberanikan diri untuk follow akun kita. Agar followers tidak bosan pada postingan kita bisa ngasih tips-tips atau informasi-informasi unik pada postingan kita. Jadi konsumen tidak akan terpaku pada promosi kita dan tetap akan mempertahankan akun mereka untuk memfollow Instagram kita. Kedua, ada Instagram Carousel. Instagram Carousel itu apa sih? Yaitu sebuah fitur yang diberikan oleh Instagram yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah foto atau video dalam jumlah lebih dari 1 dalam sekali postingan. Yang harus diperhatikan dalam Instagram Carousel, yang pertama, perhatikan jumlah kata. Usahakan pada slide 1-7 pembaca tidak memerlukan waktu lebih dari 10 detik dalam membaca. Yang kedua, memanfaatkan fitur story Instagram atau Snapgram. Kita bisa memfollow up setiap postingan kita pada Instagram Carousel dengan membagikannya kembali pada story Instagram. Yang ketiga, gunakan kalimat tanya untuk menarik perhatian. Kita tidak usah terpaku untuk terus-terusan memberikan informasi atau promosi kepada konsumen. Kita juga bisa memberi pertanyaan kepada konsumen agar mereka bisa ikut berpartisipasi dalam setiap postingan kita dan mereka akan lebih tertarik dalam memfollow akun kita. Slide 8 dan 9 adalah postingan berisi pesan yang ingin kita sampaikan kepada konsumen. Instastory atau Snapgram merupakan media yang efektif untuk menaikkan engagement dari audiens. Tetapi, jangan terlalu kita sering memakai Instastory. Mengapa? Bukankah dengan kita memakai Instastory itu akan menaikkan engagement, akan membuat produk semakin menarik, dan akan membuat produk itu semakin banyak dilihat? Begini alasannya. Terlalu sering membuat Instastory, itu akan menyebabkan produk atau konten yang kita tampilkan itu tidak lagi menarik. Apalagi ditambah dengan produk yang ditampilkan hanya itu saja dan tidak ada inovasi lainnya. Ada 3 hal dan 3 cara yang harus dihindari dan dilakukan ketika kita ingin mengupload Instastory. 3 hal yang harus dihindari ketika ingin mengupload Instastory. Pertama, jangan terlalu sering menggunakan fitur swipe up. Jika ingin menggunakan fitur swipe up, maka konten yang ditampilkan itu harus singkat, padat, dan jelas. Jangan sampai
ketika baru saja setengah menjelaskan, langsung meminta audiens untuk swipe up agar lebih tahu detail produknya seperti apa. Jangan seperti itu, karena itu akan membuat audiens malas melihatnya dan tidak lagi tertarik dengan produk yang akan kita jual. Kedua, Hindari membuat postingan Instastory yang tidak ada sangkut pautnya dengan produk yang kita jual. Sebenarnya, boleh-boleh saja membuat hal seperti itu, seperti membuat daily song, seperti merayakan hari-hari besar. Akan tetapi, jangan terlalu sering membuat konten seperti itu, karena itu akan membuat konsumen menjadi bingung dan akhirnya tidak tertarik dengan Instastory yang kita tampilkan. ketiga, Yang terakhir dan yang paling penting, yaitu jangan terlalu sering memposting. Karena jika kita terlalu sering memposting, itu akan membuat kita kehabisan konten dan itu akan menurunkan citra terhadap produk kita. Dan 3 hal yang harus kita lakukan ketika ingin mengupload Instastory adalah: pertama, konsisten mengupload Instastory minimal 2 hari sekali. Karena 2 hari sekali merupakan waktu yang ideal ketika kita memposting sebuah produk. kedua, Inovasi. Inovasi bisa dilakukan dengan cara mengubah atau menambah produk baru, atau juga bisa dengan membuat konten Instastory dengan menggunakan fitur-fitur yang menarik seperti Q&A, memberikan feedback, dan fitur menarik lainnya. ketiga, Dan yang terakhir adalah membuat konten Instastory di waktu-waktu prime time, itu antara jam 7 sampai jam 9. Karena di waktu prime time itu akan membuat intensitas orang-orang yang melihat Instastory kita itu akan meningkat. Karena di waktu jam 7 sampai jam 9 itu kebanyakan orang-orang sedang menghabiskan waktunya di rumah bersantai-santai bersama keluarganya. Dengan menghindari dan melakukan 3 hal dan 3 cara yang tadi saya sebutkan, maka sudah dapat dipastikan engagement terhadap Instastory yang akan kita tampilkan itu akan semakin meningkat. Itu aja dari saya. Nah, kita bakal masuk ke tips yang terakhir, yaitu bakal tips mengenai Instagram Insight. Nah, yang pertama kita bakal ngasih tips yang pertama adalah creating a series of posts. Maksudnya apa? Jadi nanti teman-teman semua ketika akan membuat postingan, teman-teman tuh nggak cuman bikin postingan yang buat 1 kali posting aja, tapi si postingan itu berlanjut untuk 5 atau mungkin sampai 9 atau 6 atau 9 kali ya, karena kita kan ada tiles gitu ya di di Instagram tuh, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kayak gitu. Jadi supaya bagus juga, nanti teman-teman bisa bikin seri seperti gitu. Desainnya juga bisa teman-teman kreasikan supaya seindah mungkin, supaya sebagus mungkin, supaya nantinya itu bisa narik followers tuh, jadi kayak kok ini bagus sih, nanti bisa datang ke akunnya teman-teman semua, seenggaknya buat naikin profile visit dari Instagram akun teman-teman semua kayak gitu. Nah, terus di setiap postingannya harus ada apa aja. Nah, di sini bakal dijelasin kalau creating a series of post ini nantinya bakal ada, teman-teman bisa bikin 5 sampai 10 slide dari tiap postingan. Teman-teman bisa ngasih tahu followers teman-teman semua di Snapgram kalau misalkan teman-teman semua bakal ngelanjutin postingan tersebut ke beberapa postingan selanjutnya. Jadi nanti orang-orang bisa penasaran nih, selanjutnya apa ya? Atau mungkin teman-teman juga bisa nyimpen pertanyaan ini di akhir dari slide postingan teman-teman semua. Jadi supaya nanti orang-orang bakal terus nungguin, dan juga bagusnya sih followers teman-teman atau mungkin orang yang penasaran dengan konten teman-teman semua bisa turn on notification dari Instagram bisnis teman-teman semua kayak gitu. Terus setelah itu, ini yang paling penting sih, kita harus memilih topik apa sih yang bakal kita jadikan series, dan pastikan juga kalau informasi yang akan kita sampaikan itu valid dan juga tersedia. Jadi jangan sampai nanti teman-teman udah bikin 1 postingan tapi teman-teman bingung nih ke depannya harus ngeposting apa lagi yang supaya postingan tersebut tuh nyambung gitu loh. Postingan yang nantinya bakal teman-teman posting itu nyambung dengan postingan sebelumnya. Jadi selain teman-teman mempersiapkan konten apa yang bakal teman-teman bahas, teman-teman juga harus mempersiapkan planning dari seriesnya teman-teman semua. Jadi jangan sampai kosong aja gitu setelah ngepost 1 sudah aja seperti itu. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat planning dulu sebelum melakukan, dan juga sebelum editing, dan juga sebelum bikin desain dan sebagainya. Jadi planning dulu informasi apa yang mau teman-teman kasih buat followers teman-teman semua, buat ningkatin engagement dari Instagram bisnis teman-teman semua. Setelah itu baru deh eksekusi kayak gitu. Tapi jangan lupa juga setelah teman-teman membuat planning, setelah teman-teman juga membuat desain, setelah teman-teman juga posting, jangan lupa untuk share postingan teman-teman semua, dan pastikan postingan teman-teman itu tuh linked gitu loh
terhubung dengan akun teman-teman semua. Jadi nanti kalau misalkan ada yang penasaran nih sama postingannya, sama isi postingannya, bisa langsung masuk ke Instagram account teman-teman semua. Kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, tips yang selanjutnya di Instagram Insight adalah teman-teman harus come to audience first daripada audience datang ke akun teman-teman dulu. Jadi teman-teman ngedatengin audience teman-teman terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa engage dengan mereka. Nah, caranya seperti apa? Tipsnya kayak gimana? Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman semua mempersiapkan nih konten yang udah teman-teman siapin, atau mungkin jualannya teman-teman, produknya teman-teman. Setelah itu teman-teman cari kira-kira target pasar teman-teman itu siapa. Misalkan teman-teman produk teman-teman adalah celana chino yang peruntukannya untuk segmentasi usia sekitar 15 sampai 30 tahun. Maka teman-teman semua bisa mulai mencari nih kira-kira yang usianya 15 sampai 30 tahun akunnya mana aja. Teman-teman bisa mulai buat komen. Teman-teman bisa komen di postingannya. Setelah itu teman-teman bisa engage dengan mereka, tapi tanpa spamming ya. Jadi teman-teman semua nggak boleh spamming. Jadi tetap aja misalkan memberikan pujian, misalkan memberikan komentar-komentar positif. Nah, teman-teman semua bisa ngelakuin tips tersebut dalam kurun waktu 2 jam 1 kali. Kenapa harus 2 jam sekali? Karena kalau misalkan teman-teman lihat di slide yang ada di video teman-teman semua ini, di sini dikatakan bahwa do this every 2 hours to create constant flow of new page views. Jadi nanti teman-teman otomatis bisa ngenaikin profile visitnya dari teman-teman yang konstan. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman untuk tips and trick dari kita mengenai engagement di Instagram, khususnya untuk Instagram bisnis kamu. Nah, buat tips and trick yang lain, nanti kita bakal masukin beberapa rekomendasi buat teman-teman semua yang mau cari tahu lebih lagi nih, supaya bisa ningkatin engagementnya dengan followers teman-teman semua dan juga ningkatin followers ke akun bisnis teman-teman semua. Jadi, teman-teman bisa cek di bawah sini nanti. Setelah itu kita bakal ngasih beberapa tips yang lain buat teman-teman semua, jadi bisa dicek aja ya. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir video ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga kita bisa segera bertemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih.